Muslim satu generasi pemahaman manapun terhadap Bang tidak Syarif akan ini ada yang lebih bukan baik tidak dari bisa sahabat. diungkapkan satu Nah, persatu ini jadi bagaimana. masalah gitu loh. Cukup kami menuduhkan Artinya ratusan ketika ciri kitab anu itu sudah cukup menjadikan calo ciri daripada kemurtadan itu sendiri. Biar Bang Syarif kan mengkaji nggak ada sendiri. jawaban kan? Biar Nggak ada jawaban. Bang Syarif itu mengkaji sendiri. Karena dia bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab gundul. Biar Hubungannya itu dengan mengkaji bisa baca sendiri. kitab kuning, yang kita Begini. inginkan tuh jawaban. Jawabannya ada di situ Bang Edis. Jawabannya ada yang kami tunjukkan tadi Bang Edis. Kalau Bang Edis benar memahami Islam, atau baca sendiri. Kalau memang bisa mampu gitu membaca kitab sendiri, silahkan baca. Silahkan baca. Jangan hanya punya narasi Loh, begini, dengerin. Ini masalahnya itu di sini loh, gini ya. Hadis bilang mereka generasi terbaik. Artinya tidak akan ada lagi umat muslim yang lebih baik dari para sahabat. Nggak akan pernah ada itu. Nah, masalahnya contoh sebentar. Contoh generasi, denger dulu Ujang, denger dulu. Tentu saja Anda kemudian ini gimana nih kayak gini? Semua ngomong seperti itu ini. Anda saja menerasikan tidak tentang hadis tadi itu. Kok tidak hadis tadi itu kan mengatakan bahwa hadisnya mengatakan bahwa mereka itu generasi terbaik. Mereka adalah generasi terbaik. Anda anggap para sahabat saja. Anda anggap para sahabat saja yang terbaik. Artinya tidak akan Setelah ada itu lagi tidak yang ada. lebih baik dari mereka. Ada, itu hadis yang kemudian Anda penggal. Tidak ada orang dibilang Anda mereka generasi terbaik dan Anda kok. kurang-kurangi. Mereka itu generasi terbaik. Nggak akan ada yang lebih baik dari mereka. Anda paham nggak sumaladina ilunahum? Apa itu para sahabat saja? Itulah kebohongan Anda selama ini, memotong-motong hadis, mengurang-urangi hadis. Selama ini umat Islam tidak ada yang menyembah sahabat. Menjadi penyembah para sahabat. Anda yang justru menyembah manusia. Anda yang justru menyembah manusia. Anda menarasikan bahwa umat Islam menyembah sahabat. Itu sudah menjadi dengan hadis-hadis itu agar umat Islam menyembah para sahabat. Ketika kamu muliakan mereka, mereka saling bunuh. Memuliakan mereka adalah suatu kesalahan. Bukankah itu adalah suatu perintah dari Nabi Muhammad SAW? Ketika dikatakan kualitas generasi terbaik umat Islam itu saling angkat pedang, itu memalukan. Biar kamu tahu. Usahakan Nabi, maka sesungguhnya Allah pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang-orang mukmin, orang yang baik, dan malaikat. Kamu tahu nggak siapa orang dua ini? Bukan Aisyah dan Hafsahnya yang dilihat bapaknya, lihat di belakang mereka siapa. Makanya kamu belajar politik Islam itu yang terjadi apa? Ilmumu baru kemarin sore kamu ngajarin saya. Aduh, kasihan kau itu. Lihat bapaknya Hafsah dan Aisyah itu siapa. Nah, terus kamu lihat bagaimana Muhammad itu dihalang-halangi oleh Umar ketika Muhammad mau meninggal. Muhammad itu ingin menuliskan wasiat dia. Dia ingin menuliskan wasiat. Lalu Umar bin Khattab itu menghalang-halangi Muhammad menuliskan wasiat itu. Akhirnya ribut dari situ. Dari situ loh ribut terus, perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala, sampai cucu Muhammad aja dibantai. Gitu. Ingin menuliskan sesuatu untuk kalian supaya kalian tidak tersesat. Setelah terus apa maksudnya? Teruslah ngarang-ngarang lah. Enggak? Anak kemarin sore Pak nggak ngerti apa-apa. Anda tadi telah memframing tentang para sahabat yang ada. Antaranya adalah Umar bin Khattab. Maka Nabi bersabda, kemarilah, saya akan menulis suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Lalu Umar berkata, tampaknya sakit beliau bertambah parah. Bukankah di sisi kita terdapat Al-Quran? Cukuplah bagi kita kitabullah nih. Umar aja ngomong cukup bagi kita kitabullah nih. Tapi kalian percaya hadis-hadis kan? Nah, terus ini. Cukuplah bagi kita kitabullah. Orang-orang yang berada di sekitar beliau berkata, itu berbeda pendapat. Lalu mereka saling berbantah-bantahan. Ini nih generasi Islam terbaik ini kerjanya nih. Berbantah-bantahan. Ada yang mengatakan, mendekatlah kepadaku supaya Rasulullah dapat menuliskan sesuatu wasiat buat kalian agar kalian tidak tersesat sepeninggalnya. Dan yang lain berpendapat seperti perkataan Umar sehingga mereka menjadi ribut nih, ribut. Ini kerjaan generasi terbaik nih. Ribut. Rasulullah bersabda, berdirilah kalian semua, maksudnya pergi kalian dari sisiku. Ubaidillah mengatakan, Ibnu Abbas berkata, kerugian besar bagi kaum muslimin. Aku udah bosan hidup.
Paham? Kalau kamu on cam silakan. Maksudnya gimana ini? Kondusif keluar aja Pak Bajat. Ya, PPC sebentar dulu dong. Kita dengerin dari hostnya. Silakan Bang Host. Di ini dulu biar clear ini. Gini, teman-teman semuanya ya, saya buka room ini, Komal ini kan untuk diskusi ya, untuk wawasan juga untuk saya pribadi gitu ya. Dari Muslim maupun dari Kristen gitu ya. Jadi room ini kan terbuka lah bersama gitu dari golongan Kristiani maupun golongan Muslim gitu. Itu. Jadi intinya saya netral di sini gitu ya. Nggak mihak. Wajah masam. Saya tunggu dulu Pak Pajak. Tunggu dulu. Betul betul. Memang benar. Siapa sebenarnya musuh dari Rasulullah? Dengar dulu. PPJ ntar dulu PPJ. PPC biar dijawab dulu PPC. Diam dulu dong. Turun. Sebelum saya Waduh, turun. kalau mau turun kan kalau turun aja Bang. Maksudku ini turun. Kalau mau turun jangan jawab. Nanti kalau jawab lu Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kan Rasul sedang memikirkan tentang keimanan penduduk Mekah. wih. Iya, dengerin dulu. Jadi kenapa masam? Mereka bisa wajah masam kepada orang Dengerin dulu. seperti itu. Dengerin dulu sih. Nah, temennya Yahudi. Temennya Yahudi, temennya Nasrani. Dengerin. Abang bilang bener ya. Jadi wajah masam tuh benar. Bener nggak? Dengerin dulu. Ya. Itu udah Sebentar, jelas Ujang. bahasanya. Ujang sebentar biar kamu ini juga saya bantu kamu. Saya tampilin ini asbabun nuzulnya. Silakan. Wih, asbabun nuzul. Gue demen nih asbabun nuzul nih. Gue demen banget nih asbabun nuzul. Lanjut Bang. Sebentar PPJ. Sebentar dong. Wih, Biar ini asbabun nuzul. Masya Bang, Allah. suara apa data lu kok kecil banget Bang. Mau masuk agama Islam. Dan dia sedang kalian abasa, sedang Apa gimana, Bang? yang bernama Sedang gimana Bang? Abdullah bin Ummu Maktum. Sedang apa? Abdullah bin Ummi Maktum itu menanyakan terhadap Muka masam. Itu pertanyaannya. bermuka masam benar, sudah jelas bahasanya abasa ayat nabiyyu kalaha wajuhu wa tawala arabu li ajli anja'ahul a'ma Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Siapa Abdullah ibu Maktum? Ya mohon maaf, ini sudah tidak ya Bang Adi ya. iya Bang. sudah orang-orang yang tidak mengerti tafsir dan yang lain sebagainya jangan diajak. Betul. Tapi nggak ada bahasa Muhammad. Itu apa? Ya maksudnya kenapa ini diarahkan kepada Nabi gitu loh maksudnya Kau Bang tahu Melo. makna yang dalam kurung ini, tahu nggak kau? Iya Muhammad. Justru karena kita nggak tahu makanya bertanya Melo. Iya. Kok malam gimana sih anak nih? Jadi Ya kan gini itu Bang Melo, kepada Bang Melo. dia. Ya, itu kan suatu kesimpulan di situnya. Iya. Ya, Oke, jangan ribut-ribut ya. Coba Dan berpaling daripadanya. Oke. Karena beliau sedang menghadapi pembesar Quraisy dengan pengharapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk Islam. istilahnya yang agak melenceng, bukan melenceng ya, karena bukan melenceng, istilahnya gini, ditegur langsung oleh Allah. Lah melenceng itu nggak tepat gitu. Karena yang namanya Tidak sama sekali mengurangi derajat kenabiannya. Begitu juga di dalam kitab Jauhar, nabi-nabi itu memiliki hak jais. Di antaranya apa? Kal akli seperti makan. Kalau nabi kemudian tidak bisa diberikan ruang untuk makan, dia akan kelaparan karena dia bukan Tuhan dan seterusnya. Paham ya? Masalah di situ. Karena Kanjeng Nabi di waktu itu juga menghadapi tamu-tamu yang ada sebagai bentuk penghormatan beliau. Seperti itu. Apa yang kemudian Anda